So, good evening. Oke, hari ini kita mau bahas dulu modul 5. Oke. Modul 5. Di modul 5 ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Oke, sebelumnya kita harus tahu tujuan dari modul 5 ini. Maksudnya hal apa saja yang harus kita capai. Coba lihat halaman pertama modul 5. Katanya, after learning this module, setelah mempelajari modul ini, you are expected mengisi formulir dalam bahasa Inggris, to fulfill form in English, menulis cerita naratif tentang kegiatan sehari-hari sendiri. Jadi ada itu kegiatan sehari-hari sendiri dalam bentuk naratif. Ketiga, menulis cerita naratif tentang kegiatan orang lain. Kalau sudah tahu nulis naratif tentang sendiri, berarti orang lain semua sudah bisa ya. Oke. Dalam coba halaman selanjutnya 5.2. Okay, there are some grammars that we are going to discuss in this topic. The first is we are going to talk about adverbs. Adverb itu artinya adalah kata keterangan. Coba perhatikan PPT. Nah, adverb itu termasuk bagian dari part of speech. Part of speech itu jenis kata. Dalam bahasa Inggris kan ada istilah part of speech yang ada kata sifat, ada noun, ada kata kerja, ada conjunction, ada preposition. Itu namanya part of speech. Oke. Apa sih adverb itu? Nah, adverb itu katanya most adverbs tell how, where, bagaimana, di mana, dan kapan sesuatu terjadi atau dilakukan. Bagaimana, di mana, dan kapan. In other words, dalam kata lain, they describe the manner. Mereka mendeskripsikan tentang cara, tempat. Jadi how itu berhubungan dengan manner. Where adalah place. When adalah time of an action, dari suatu action. Oke. Nah, commonly secara umum adverb itu, kata keterangan itu dibentuk dari kata sifat. Contohnya, kata sifatnya kind. Kind itu apa artinya? Kind, baik. Bukan kind. Baik di sini artinya baik. Nah, dia tadi kan dikatanya basically atau commonly, pada umumnya commonly. Kata keterangan itu dibentuk dari kata sifat. Contohnya kind, kata keterangannya menjadi kindly. Would you kindly help me? Happy, jadi happily, dengan bahagia. Wonderful, wonderfully. Loud, loudly. Sad, sadly. Beautiful, beautifully. Sweet, sweetly. Jadi ini ketika ditambah misalnya beautiful. Misalnya Miss Esther sings beautifully. Miss Esther bernyanyi dengan indah atau dengan bagus. Jadi beautifully ini adalah kata keterangan cara atau manner. Bagaimana Miss Esther bernyanyi, how. Misalnya, contoh yang lain, Miss Esther berteriak dengan lantang. Miss Esther is screaming loudly. Bagaimana Miss Esther berteriak loudly. Jadi itulah disebut dengan manner, cara. Makanya ada istilahnya table manner kan? Pernah dengar istilah table manner? Nggak pernah dengar istilah table manner? Cara, begitu.
Oke, itu dia. Jadi tadi commonly adverb itu dibentuk dari kata sifat dengan cara menambahkan ly. Oke, itu dulu pada umumnya ya. Nah, ada beberapa jenis keterangan, ada beberapa macam keterangan, kinds macam. Ada namanya adverb of manner. Apa sih adverb of manner itu? Ada disebut dengan keterangan cara. Jadi adverb of manner itu describes in which manner and action is done. Mendeskripsikan bagaimana cara sesuatu action atau kegiatan dikerjakan atau dilakukan, cara bagaimana. Itu namanya manner. Yang kedua, adverb of place atau tempat. It describes where an action is done. Di mana suatu action terjadi. Time, adverb of time. Jadi berhubungan dengan waktu, kapan. Frequency, how many times. Berarti tingkat keseringan, tingkat how many times-nya. Purpose of reason. It describe the purpose of reason for the action. Nah, ini dia adalah ada di sini 5 macam kata keterangan. Oke. Jadi, pertama kita bahas adverb of place. Apa itu adverb of place? Keterangan tempat. Some adverb and adverb phrases answer the question where. Jadi biasanya adverb itu atau frase adverb itu menjawab pertanyaan di mana. Siapa itu? Tolong di-mute dulu. Kalian lagi nonton film kartun ya? Kayak siapa tahu nonton film Iron Man kalian di situ kayak suara robot dengar. Oke. Fokus. Jadi itu dia keterangan tempat. Adverb of place. Coba adverb of place. Jadi dia itu menjawab pertanyaan where, di mana. Jadi contohnya, perhatikan. Coba dibaca dulu. Mas Ahmad. Nomor 1. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oke. Dengar aja dulu ya, didengar ya. Oke, didengar aja ya, Oke, Mas Dede, coba. No, PPT. Di PPT Miss, di punya Miss. Oke. Oke, siapa yang bisa? Oke. Coba, the boys are playing upstairs. Anak lelaki itu sedang bermain di lantai atas. Jadi upstairs, coba underline di sini adalah keterangan tempat. Nah, kalau misalnya kita mengubah dalam bentuk pertanyaan, where the boys are playing, di mana anak laki-laki itu sedang bermain. Oke. Nomor 2, siapa yang mau baca? Oke.
The dog is in the garden. Oke. Anjing itu di taman. Nah, coba perhatikan yang di atas ini, yang di underline, yang absen ini satu kata. Nah, ini namanya adverb. Sedangkan in the garden adalah adverb phrase. Kenapa dikatakan adverb phrase? Karena lebih dari satu kata. Jadi misalnya contoh, boys adalah noun. The boys adalah noun phrase. Pernah pas pertemuan kemarin Miss bahas itu kan, kita bahas kan? Pernah disinggung? Oke, entar lupa Miss. Pokoknya kalau dia lebih dari satu, terdiri dari, kalau dia kelompok kata disebut dengan phrasal atau phrase. Jadi kalau dia noun ada noun phrase. Kalau ini ada namanya adverb phrase. Ini enggak, itu namanya adverb. Namanya juga phrase, berarti lebih dari satu kata. Misalnya contoh satu lagi. Boy itu adalah noun kan? Smart boy itu adalah noun. Iya, pintar-pintar kalian semua, senang sekali nih. Begitu dia. Oke, jadi ini in the garden adalah adverb phrase. Oke, nomor 3, who wants to read? Oke. Gimana? Oke. We are going to New York City on our school trip. We are going to New York City. Jadi to ini adalah preposition. New York City adalah kata benda. Jadi kata benda ditambah preposisi menjadi, dia di sini menjadi adverb keterangan, di sini dia keterangan tempat. Baru nomor selanjutnya, it's very sunny but cold outside. It's very sunny but cold outside. Outside ini adverb atau adverb phrase? Oke, jadi ini dia. Oke. Nah, itu dia. Ini contohnya lagi. I've lived here for about 2 years. Here adalah adverb. Oke. Saya telah tinggal di sini selama kira-kira 2 tahun. English and German are closely related. Closely. Oke. Is Mark still in bed? Oke. Jadi ini maksudnya ini yang seharusnya di sini, tapi ini in bed. Oke. In bed. Oke. Selanjutnya, jadi yang dari sini, di mana lah di sini yang adverb of place? Coba. Apakah ini semua benar? Here. Oke. Baru nomor 2 itu benar enggak itu? Enggak. Oke. Nomor 3. Yang mana itu sebenarnya nomor 3? In bed. Good. Oke. Nomor 4. Benar. Oke. Nah, tadi kita udah belajar dengan adverb of place. Sekarang adverb of manner. Some adverbs and adverb phrases describe the way people do things. Bagaimana cara orang-orang melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. How, bagaimana. Misalnya, contohnya, kasih satu contoh. Dia pergi jalan kaki. Bagaimana dia pergi dengan jalan kaki? Ada dengan sepeda motor, ada namanya by bus, naik bus. Nah, contohnya, the girls answer all the questions correctly. Bagaimana caranya?
correctly. Oke, ini correctly ya, tertutup dia. Nomor 2, he was driving carelessly. Oke, carelessly. Berarti caranya carelessly. Oke, no, the plane landed safely. How did the plane land? Safely. How? Misalnya misalnya begini. How? Misalnya caranya. How did the plane land? Jawabannya safe. Ini contoh pertanyaannya. Kenapa di sini nggak landed lagi? Iya. Kemarin Miss bahas ini, harus diingat itu ya. How did the plane land? The plane landed safely. Nomor selanjutnya, Ramo plays guitar skillfully. How does Ramo play guitar? Skillfully. Gampang kan? Tadi basicnya keterangan adverb of manner itu dibentuk dari mana? Iya, dari adjective. Contoh yang ini, safely. The adjective-nya apa? Safe. Artinya apa safe? Iya, aman. Gampang kan? Gitu. Ada yang mau ditanya dari contohnya? Nah, contoh keterangan adverb of manner tidak hanya pakai ld. Ada misalnya kemarin, misalnya she works hard. Hard di sini adalah adverb of manner, hard. Jadi kalau hardly itu bukan adverb of manner, tapi hampir tidak namanya. Misalnya dia hampir tidak mengenal saya. She hardly dia hampir she can hardly recognize me. Dia hampir tidak dapat mengenal saya. Jadi hardly di sini artinya adalah hampir tidak dapat. Jadi hard, jadi udah beda lagi. Jadi kalau dia untuk bekerja keras, keterangan caranya tidak perlu ditambah dengan ly. Karena kalau ditambah ly sudah beda artinya. Contohnya dengan berlari dengan cepat. She is running fast. Bukan fastly, nggak ada fastly. Tapi fast ini bisa dia kata sifat, bisa juga sebagai adverb of manner. Sama dengan ini. Bisa? Misalnya dia menulis, Miss Esther speaks quickly. Artinya dengan cepat. Dengannya ada dengan. Bisa? Makanya dikatakan how, cara. Bagaimana? Dengan cepat. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu biasanya dengan itu di bahasa Inggrisnya apa dengan? No, kalau untuk cara itu by bus, by riding bicycle. Bisa? Gampang kan? Nggak ada yang sulit dari sini. They watch carefully. The flower was beautifully made up. She seemed friendly. The team played wonderfully.
Oke. Sekarang adverb of frequency. Tadi kita udah belajar tentang adverb of place, manner, sekarang frekuensi. Frekuensi seberapa seringkah? Seberapa sih frekuensinya? Some adverbs and adverb phrases answer the question how often. How often an action is done? Berapa sering an action, suatu tindakan itu dilakukan atau terjadi. Oke, misalnya they are called adverb. Contohnya, the children always go to school. Oke, ini harusnya by bus, by bus. Oke, by bus. Ini harusnya by bus. The children always go to school by bus. Seberapa sering? How often? Jawabannya always, yang ini. Yang jawabannya yang ini, yang always. Jadi ketika kita membuat pertanyaan, jawabannya always, kata tanyanya adalah how often do the children go to school by bus? Wait. Gimana tadi? How often do the children go to school by bus? Kenapa di sini pakai do? Kenapa? Iya, apa itu children? The children. No, karena jamak. Ini lebih dari satu, kan kemarin Miss bilang kalau dia jamak, kalau dia pakai do, kalau dia tunggal atau she it pakai does. Okay, I'll never make that mistake again. Saya tidak akan pernah membuat kesalahan itulah lagi. I'll never go to that place again. Okay. I'll never come to your house again. I'll never see you again. Okay, itu dia. Nomor 3, I clean my bedroom every day. Saya membersihkan kamar tidur saya setiap hari. Betulkah itu? Okay, really? Okay. How often do you clean your bedroom? Okay, good. Every day I love you, katanya gitu ya. Okay. That policy is used twice a week. How often? Twice a week. Ada lagi yang namanya usually. Biasanya. Okay. Jadi jadi ada beberapa contoh adverb of frequency. Ada always, ada never, ada rarely, okay, ada usually, ada juga often, sering. Iya, sometimes also. Okay. Itu namanya adverb of frequency. Bisa? Gampang banget belajar bahasa Inggris ini kan? Oh, really? Oke. Ini senang kalau kalian bisa mengerti. Nah, sekarang keterangan waktu. Keterangan waktu itu sangat perlu, apalagi juga di tenses. Kita perlu keterangan waktu dalam tenses. Katanya some adverb and adverb phrases answer the question
When, kapan. Contoh, the examples. The train has already left. Telah. Already left. Telah berangkat. Left dari leave. Leave dari ini dia. Iya, leave. Leave. Oke. Jadi kalau itu tinggal dibaca leave. Kalau yang ini leave, agak panjang. Kemarin pernah bisa jari yang agak panjang itu kan leave. Agak panjang dia, leave. Jadi kalau leave tinggal leave. Leave, leave. Leave, leave. Coba. Leave, leave. Bisa dibedakan kan? Iya, kalau yang untuk berangkat leave. Coba leave. Contohnya misalnya I live in Gongguan. Okay. I'm leaving for Gongguan. Okay. I'm leaving for Japan. I'm leaving. Leaving. Bukan live. Leave. Leaving. Kalau tinggal I live in Gongguan. Jadi pendek dia. I live in Gongguan. Ini leave. Bisa? Oke. Itu dia. Yang kedua, we moved into our new house last week. When did you move? Last week. Okay. Our favorite TV program starts at 6 o'clock. When does your favorite TV program start? Okay. I'm going to my new school tomorrow. When are you going to your new school? Itu dia. Okay. Do you have any question? Oke, jadi kalau kata tanyanya when berarti itu berhubungan dengan waktu. Oke. Contoh, we shall now begin to work. Okay, he called here a few minutes ago. I've spoken to him yesterday. He comes here daily. Okay, Mr. Gupta formerly lived here. Itu dia, nanti Miss kasih itunya. Nah, ada namanya disebut, ini tambahan aja, quantity or degree. Jadi quantity itu namanya juga quantity. Berarti berhubungan dengan how much. Oke. Berapa banyak, atau in what degree or to what extent, itu berhubungan dengan degree. He was too careless. He was too, terlalu. Apa itu careless? Apa itu careless? Careless banget sih lu katanya. Asal-asal dia bukan nggak peduli kalau careless, tidak berhati-hati. Iya. The sea is very stormy. Storm itu badai. Kalau stormy itu oke. Yang ketiga, I'm rather busy. Yang selanjutnya, I'm fully prepared. These mangoes are almost ripe. Berarti ini berhubungan dengan degree, to what extent, atau in what degree. Oke, kalau fully juga in what degree, fully prepared. Sama dengan rather. Oke. Nah, ini hanya tambahan lagi, ada juga adverb of reason, keterangan alasan. Contohnya, the adverb which tell you about a reason. Misalnya,
He is hence unable to refuse the charge. Apa itu? Ada yang he therefore left school. Apa itu therefore? Therefore katanya. Therefore. Iya, apa itu therefore? Oleh karena itu. Therefore, oleh karena itu. Oke. Apa itu hence? Hence. Bukan. Is very new for you. Hence itu sama artinya dengan karena itu atau sebab itu. Apa itu refute? Nanti tuh, jadi kalau refute itu sama artinya menyangkal. Oke, menyangkal. Jadi hence ini jadi sering diletakkan di sini tapi dibaca di awal misalnya. Karena itu, sebab itu dia he's unable tidak dapat to refute menyangkal the charge. Oke, apa itu charge? Di charge dia katanya apa itu charge? Apa itu charge? Membayar atau dakwaan atau tuduhan. Itu dia. Itu dia namanya juga reason adverbnya. Okay. So these are the examples of adverb. Coba kalian identify ini semua keterangan apa? She sings sweetly. He speaks. Iya, keterangan apa? Manner dari mana? How do you know? Iya. Belakangnya. Jadi kalau pada umumnya kata yang berakhiran ly itu disebut dengan keterangan cara. Oke, contohnya misalnya. Coba dibaca dulu. Nomor 1. Ayo dari atas dulu, dari atas coba. Mas Ahmad bisa nggak bisa ya? Oke. Apa artinya? Kura-kura berjalan dengan. Ingat, dengan. Oke. Jadi ly itu artinya ada dengan. Adverb of manner. Oke, nomor 2. Alfi. Bisa. Atau Dede Mas Dede. Ini saja yang membaca ya. We will have our semester exams on April 1st week. Ini berhubungan dengan time. Oke. Nomor 3. The accident happened near the highway. Highway itu apa tuh highway? Iya, apa itu highway? Iya tahu. Garis sebuah pulau. Apa maksudnya?
Iya, HW. Bukan high. Bukan bukan diam dulu. Bukan highway, highway. Jadi G-nya nggak perlu dibaca highway. Jadi seperti bilang hi gitu. Highway. Highway. Oke, itu dia. At least twice a week, I used to go for a temple. Oke, twice a week. Berarti itu frequency. Nomor 5, we all go for a picnic just for enjoyment. 4, dari 4. For enjoyment berarti purpose. The sea is very stormy. Very stormy itu berhubungan dengan degree. Okay. Surely you are mistaken. Penegasan affirmation. Okay. Oke, nanti nih PR-nya. Ini udah dijawab semua ini. Oke, itu dia tentang keterangan. Ada berapa macam tadi keterangan? Pada umumnya ada berapa? Apa itu? Oke, good. Mantap semuanya, mantap. Itu dia. Oke, coba dulu halaman 5, ada 5.3 kalian di situ. Halaman 5.3. Ada coba di bawah itu perbedaan antara some dan any. Some dan any itu artinya adalah beberapa. Apa sih persamaannya? Jadi sama-samanya digunakan untuk benda jamak. Sama-sama digunakan untuk benda jamak yang countable dan uncountable itu bisa. Oke. Jadi some dan any itu bisa juga digunakan untuk kalimat interrogatif atau kalimat interrogatif. Kalimat tanya. Kalimat tanya. Jadi perbedaannya, oke. Kalau some itu biasanya dipakai. Oke, tadi kan persamaannya, udah soal perbedaannya. Kalau some itu dipakai untuk kalimat positif, sedangkan any itu negatif. Misalnya, I have some bread. Kalau negatifnya, I don't have any bread. Nah, itu dia some dan any. Perbedaannya sudah, persamaannya kan udah tahu. Sekarang perbedaannya. Perbedaannya di mana? Oke, mantap. Ada yang mau ditanya? Do you have any question? No? Oke. Yang mana? Itu afirmasi. Itu namanya affirmation atau penegasan. Nanti Miss kasih PPT-nya. Jarang sih itu, tapi biasanya nanti untuk writing di topik selanjutnya nanti kita akan bahas kembali itu. Oke, berjangan bingung yang biasa dulu. Itu hanya perkenalan aja. Oke. Kalau latihan-latihannya itu kalian kerjakan sendiri ya. Itu latihan kalian itu. Jangan dicontek jawabannya. Iya, biasakan jujur dengan diri sendiri. Iya. Nah, itu dia sih kalau untuk ngebahas tentang bagian
pertama dari modul 5. Sekarang coba bagian keduanya halaman 5.28. Poin 28. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam paragraf. Structure. Susunan paragraf. Nggak apa-apa, yang penting nanti kan kalau nggak biasa, mana tahu, pokoknya harus dibaca, mau salah mau benar itu nggak usah itu. Oke. Sekarang kita akan belajar paragraf structure. Kemarin kita udah belajar tentang grammar. Sekarang kita akan mulai memasuki paragraf structure atau susunan dari paragraf. Nah, apa sih itu paragraf? Siapa yang tahu itu paragraf? Iya. Paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Benarnya itu. Kalimat yang mana sih? Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Oke. Nah, dalam menulis paragraf, jadi paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Apa itu kalimat? Iya, kumpulan dari beberapa kata, benar. Kata yang bagaimana? Apa itu? Coba dulu satu orang. Siapa yang bisa mengartikan kalimat? Kemarin udah bahas itu. Iya, nggak apa-apa. Iya, coba. Iya, coba dulu, coba. Terdiri dari udah benar itu. Ya, udah benar itu. Jadi, kalimat itu adalah a group of words, kumpulan kata that consists of, yang terdiri dari subjek dan kata kerja, atau juga elemen yang lain, misalnya complement, adverb, seperti itu. Tapi intinya, kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata yang terdiri dari subjek dan kata kerja, diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca. Ingat itu. Jadi kalau kalian mau menulis kalimat, awalnya harus dimulai dengan huruf B. Jangan lupa pakai tanda baca. Nanti kalau nggak pakai tanda baca, ditambahi orang nanti tulisannya. Serius loh. Nanti udah misalnya kalau kalian mau menulis, seharusnya pakai titik, datang orang, ada orang usil, ditambahi, jadi nggak nampak lagi itunya di mana ujungnya pan. Nah, itu udah bisa, udah paham kan pengertian paragraf kan sama kalimat kan? Oke, good. Nah, dalam menulis sebuah paragraf, ada hal yang harus kita ketahui. Pertama ada brainstorming. Apa itu? Udah pernah dengar kata brainstorming? Siapa yang udah pernah dengar kata brainstorming? Iya. Dulu pasti pernah. Iya. Mister Serko, nggak usah takut. Apa itu? Jadi brainstorming, apa itu brainstorming? Siapa yang bisa? Jadi brain itu apa brain? Otak.
Storming itu apa? Storm. Badai. Jadi iya memang badai, tapi jadi artinya bukan badai otak. Apa itu? Coba dulu deh itu dulu. Jadi menggagas atau gagasan, menggagas. Jadi misalnya dalam brainstorming kita harus berpikir dan menulis. Jadi in this step katanya you should think and write down any ideas about the topic you want to write about. Harus berpikir. Setelah kalian berpikir, kalian tuliskan. Misalnya contohnya. Oke. Misalnya kalian mau topiknya. Jadi contoh sederhananya, misalnya kalian fish atau ikan. Misalnya fish atau ikan dulu ya. Ini contoh yang sederhana aja dulu. Jadi kalian mau brainstorming, ikan apa dia? Misalnya ikan darat. Ikan apa? Ikan teri. Iya. Nah, itu kalian bisa ikan teri, misalnya ikan teri. Kalian tulis di sini ikan teri, ikan tongkol. Ini namanya brainstorming. Kalian buat lagi cabang-cabangnya. Misalnya ada jenis ikan teri besar, ikan teri kecil. Itu yang akan kita bahas. Itu dia. Caranya ini disebut brainstorming. Caranya gitu. Brainstorming adalah suatu proses. Oke. Selain contohnya seperti ini. Setelah itu, kita harus organizing ide-idenya. Harus kita organisasi idenya. Ini dia. Bisa bentuk outline. Ini dia outline. Ada misalnya poin, ada ini namanya outline. Jadi kalau kalian mau menulis, nanti kalian buat dulu outline-nya. Apa sih yang akan kalian bahas gitu. Jadi ada namanya main idea. Tunggu nanti dibahas di sini. Oke. Ada namanya main. Tadi paragraf ya. Paragraf itu tadi kumpulan beberapa kalimat. Yang pertama ada namanya main sentence atau kalimat utama. Terus ada supporting sentences. Apa itu supporting sentences? Kalimat pendukung. Ada yang ketiga itu ada apa? Closing sentence. Nah, inilah bagian utama dari sebuah paragraf. Jadi, paragraf itu kan tadi kalian bilang ada kumpulan dari beberapa kalimat. Kalimat apa saja sih? Ada namanya main sentence atau topik. Jadi dalam main sentence itu ada topik sentence-nya. Terus ada itu supporting sentence-nya. Jadi supporting sentence-nya itu ada kalimat pendukung. Ada kalimat utama, ada kalimat pendukung, ada kalimat penutup. Itu dia paragraf. Bisa?
Dulu kan waktu belajar bahasa Indonesia, pasti ada kalimat utama, kalimat pendukung, baru kalimat penutup. Nah, itulah dia sebuah paragraf. Nah, setelah itu tadi ada yang ini ada organizingnya dalam bentuk outline, lebih enak pakai outline langsung. Ini misalnya main idea itu supporting detailsnya, terus ada writing draftnya, namanya juga draft itu masih perlu direvisi. Jadi draft itu masih, kalau dikatakan misalnya di sini, in this step you should write your paragraph for the first time, not taking too much account about the cohesion. Tulis aja dulu, oke? Asal tulisi aja dulu, itu namanya first draft. Oke. Ingat tadi paragraf itu ada terdiri dari 3 jenis kalimat. Apa aja itu tadi? Kalimat utama, main sentence, supporting sentences, baru closing sentence. Biasanya supporting sentence itu terdiri dari 2 atau lebih kalimat. Oke. Tunggu ya. Contohnya misalnya, baru setelah itu ada namanya editing. Sudah kalian edit, ini namanya editing. Enggak besar ya kelihatannya, tapi pokoknya ini namanya juga edit. Pasti banyak coret-coret. Harus diedit itu. Setelah diedit, baru adalah final worknya. Kita buat dia lebih rapi lagi. Nah, contohnya misalnya my cat is cute. Nah, ini dia kalimat utamanya. Jadi, kalimat utama. Baru misalnya kenapa dibilang cute? Berarti itulah disebut supporting sentences. Jadi mensupport idenya. Idenya di sini apa? Cute, right? Cute. Enggak, cute di sini idenya. Apa sih yang membuat cat itu cute? Nah, itu disebut supporting. Misalnya, my cat is cute. Misalnya, she has a blue eyes. Her eyes are blue. Ini adalah, makanya dikatakan cute. Misalnya, she is her body is slender. Ini adalah supporting sentences. Makanya dibilang supporting, berarti mensupport ide dari kalimat utama. Jadi kalian harus tahu apa ide kalimat utama itu. Contohnya yang ini. My invention is the house cleaner robot. Apa idenya? The house cleaner robot. Iya. Jadi kalian harus bisa untuk mengidentifikasi atau menentukan apa? Menentukan ide dalam idenya. Ide
dalam kalimat utama. Nah, sehingga kalian bisa menyusun supporting sentences. Kalau nggak tahunya kalian idenya, gimana kalian mau menulis kalimat pendukungnya? Nah, itu dia. Intinya tahu dulu mana idenya. Pernah kalian dengarkan ide kalimat kan? Main idea. Iya, main idea, ide utama. Setelah kalian tahu main idea, sangat mudah bagi kalian untuk membuat supporting sentences. Apa-apa supporting sentences namanya juga kalimat pendukung yang mendukung ide dari gampang kan? Nah, kalian nanti udah bisa menulis. Iya. Yang penting tahu dulu, pahami dulu prosesnya itu. Pahami dulu bagian-bagiannya itu. Nanti setelah kalian paham, pasti kalian sudah mulai nanti bisa menulisnya dengan gampang. Oke? Nah, kalau misalnya kalimat penutup itu tadi closing sentence, namanya juga closing. Menutup. Jadi dalam closing sentence itu ini bisa, kalau closing sentence sih bisa dibuat sendiri tapi harus berhubungan dengan kalimat utama, atau bisa juga gabungan antara kalimat utama dan kalimat pendukung. Bisa? Iya, saling berkaitan. Misalnya contohnya penutupnya. Contoh yang ini tadi. My cat is my cat. Jadi kalau kalian mau buat misalnya penutupnya sendiri, kalian misalnya I love my cat. Berarti itu adalah kalian buat penutup sendiri tergantung penulis. Atau kalian mau buat penutup yang berhubungan dengan kalimat utama dan kalimat penutup gimana? Kalimat utama dan kalimat pendukung gimana? Iya, my cat is beautiful. Baru apa lagi? Iya, I like her very much. Berarti kalian sudah paham prosesnya? Almost. Yang mana kok belum? Yang lainnya almost. Nah, itu dia. Yang penting paham dulu ya. Nanti kalau nggak paham, coba ditanya lagi. Nah, kita sudah belajar tentang keterangan. Sudah belajar tentang sedikit paragraf. Nanti kita bahas lagi hanya perkenalan. Nah, dalam paragraf itu, nanti ketika kalian menulis kalimat, ada namanya transition. Transisi berarti peralihan. Apa sih gunanya transition itu? Transisi itu menunjuk, katanya, use transition words and phrases to show the direction of your thoughts. Without transition, important ideas can be completely missed or misinterpreted. Jadi ada beberapa list of translation, peralihan. Contohnya, misalnya addition itu penambahan. Kita juga bisa buat also. Contohnya, Miss Esther is beautiful. She is also smart. Oke, berarti also. Juga. Bisa coba dengarkan sekali lagi. Miss Esther is beautiful. She is also smart. Atau bisa juga diganti, in addition, she is smart. Atau she is smart too. Atau moreover, she is smart. Bisa?
Jadi istilahnya dia menambahkan. Tapi biasanya itu menambahkan yang positif. Jangan pula kalian buat Miss Esther is beautiful. In addition, she's lazy. Nah, itu masalahnya. Jadi biasanya itu penambahan itu yang positif. Kalau dia positif awal, berarti selanjutnya juga harus positif. Kalau di kalimat pertama dia negatif, di kalimat kedua pun bisa negatif. Bisa? Oke. Ada yang lain, nggak usah diam-diam. Contohnya lagi. Oke. I have a brother. He is very handsome. Moreover, he is very tall. Itu ecek-ecek itu. Oke, bisa? Jadi istilahnya penambahan. Jadi idenya itu ditambahkan. Jadi ada hubungannya. Jadi misalnya kalau kita nggak ada transisi, coba dengarkan kalian. My brother, misalnya kayak dalam sebuah paragraf, my brother is handsome. He is very tall. He is smart. Kan monoton kalimatnya kan? Kalau misalnya, my brother is handsome. He is also tall. Moreover, he is very smart. Oke? Itu dia. Ada peralihannya. Jadi kita mau mengalihkan dari kalimat pertama ke kalimat kedua pakai kata transisi. Jadi kata transisi. Jadi ketika dia beralih ke kalimat selanjutnya, kita harus menggunakan kata apa? Iya, jadi diselipkan transisinya itu. Jadi itu intinya. Jadi misalnya kalau misalnya peralihan itu sama dengan perpindahan dari kalimat pertama ke kalimat kedua. Ketika kita dalam hal penulisan, dalam istilah penulisan namanya istilahnya transition words. Oke, kata peralihan. Jadi dalam penulisan untuk membuat suatu kalimat itu bagus, paragraf itu bagus, tulisan itu bagus, harus pakai kata transition. Ada lagi yang selanjutnya adalah transisi untuk contoh. For example, for instance, thus, as an illustration, namely, specifically, ini adalah contoh transition. Ada kontras, nanti ada contohnya lagi. Kontras berarti bertentangan. Ada but, yet, however. Oke. Ada still. Ada conversely. Misalnya contohnya Dora is beautiful, but she is very short. Tapi dia pendek. Bisa kontras. Oke. Comparison, perbandingan. Similarly, likewise, in the same way. Yang selanjutnya conversation, of course, to be sure, certainly, and granted. Nah, ada lagi result, hasil. Therefore, thus, as a result, ini adalah sama untuk menyatakan hasil. Yang result hasil. Ada therefore, thus, nanti setelah kita belajar ini nanti kita
kita belajar menulis. Musajar nanti menulis. Ada juga untuk kalau kita meringkas, misalnya biasanya ini summary ini di kalimat penutup atau paragraf penutup. Hence, in short, in brief, in summary, in conclusion, finally. Oke. Sequence berarti ada berhubungan. Ada first, second. Oke. Jadi biasanya first, second. First, the first of all, atau the first. Nah, misalnya contohnya ini biasanya kalau sequence ini dalam menulis paragraf prosedur, misalnya there are some steps atau there are some ways to make a bread. First, bla bla bla. Second, bla bla bla. Third, itu dia sequence step. Ada procedure. Oke. Oh ya, ada place, tempat. Kalian udah tahu ini. In front, in the foreground, in the back, in the background. Nah, ini dia contoh transition. Nah, peralihan contoh, coba dilihat bukunya halaman 529, coba. Oke. Nah, coba di bukunya itu udah banyak banget itu di bukunya. Oke, cuman dia di sini hanya kalimat, tidak ada paragraf. Tunggu ya. Coba kita baca halaman 5.33. Oke, Miss baca dulu ya halaman 533 ya. Yang contoh paragraf itu yang di bawah. Coba diikuti. Many people say that they hate Monday. Mana di situ subjek? Kata kerja? Oke, good. Oke. No, ya say dan hate. Cuman Miss mau tanya kayak yang utamanya. Monday is like a monster which wakes someone from his night sleep. On the other hand, coba di underline on the other hand. On the other itu adalah transition that contrast. Kontras itu berarti bertolak belakang. On the other hand, I like Monday. There are three main things I always do on Monday morning. Apa itu on Monday morning? Iya, maksudku jenis kata apa on Monday morning? Jenis kata apa? Iya, adverb of apa? Iya, adverb of time. Bisa? On Monday morning, I usually wake up at 4:30. I take a bath, dress up, and of course, make up. I do these things in about 30 minutes. Okay. Usually, coba perhatikan itu keterangan apa? Halaman 5.33. Oke. Halaman 33. Oke, yang paling bawah. Oke, contoh paragraf itu, contoh jawaban. Yang paragraf kedua, on Monday morning, iya, oke. I usually do adverb of frequency. Everything must be in hurry. For example, itu adalah contoh apa? Jenis kata apa? Transition. Good. I take about 10 minutes, dress up 10 minutes, and make up 10 minutes. At 5, I must finish those things on time. So,
Apa itu so? So adalah, iya, halaman 5.31. Coba contoh itu adalah so. Itu adalah contoh transition that state a consequence. Oke. Oke, sequence sama so, bukan soon. Oke. Bisa juga itu sebagai result. Perhatikan itu halaman 5.31. Yang G, bagian G. Transition that set a consequence. Okay, therefore as a result. Okay. Jadi result. Coba baiklah halaman 5.34. Paragraf selanjutnya. At 5, I must prepare my breakfast. I have some roasted bread and some honey. In addition, transition. Iya. Okay. I drink a glass of milk and eat 2 boiled eggs. I have breakfast in 15 minutes. Then I do another job. Okay. Then I do another job. Then adalah transition bagian E. Itu sama dengan penambahan. Bagian G dia, bagian G halaman 5.3. Bagian E halaman 5.3. 5.30. Yeah, the last thing I must do is preparing and checking the stuffs. I just see my bag and some folders. Finally, I must leave the house. And catch the bus. From the time I'm on the bus, I totally forgot my house. I face the new world, the office task. Okay. Itu adalah contoh transition dalam bahasa Inggris. Oke. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Gampang kan? Ada yang mau ditanya? Oke, ini adalah contoh paragraf. Coba kita kesini dulu sebentar ke contoh paragraf. Paragraf sampel. Jadi tadi definisi paragraf sudah. Masih ingat definisi paragraf kan? Paragraf ada 3 bagian tadi, topic sentence atau main sentence. Supporting sentences. Closing sentence atau conclusion. Itu sama, nggak usah bingung kan istilahnya. Contohnya yang ini. Coba dibaca dulu, siapa yang mau baca? Cowok keren membaca. Siapa yang merasa cowok keren membaca? Oke. He loves to play. Food.
Food. Coba food. Kalau food, makanan. Kalau food, berarti ada dah. Food. Jangan nampak kali. Okay. Coba. Food. Food. Bukan food, coba ulang. Food. Food. Ya, food. Oke, coba. So, mm-mm. Hmm. Falling dead. Hmm. Oke, good. Miss baca sekali lagi ya. Thank you. Udah bagus. Udah bagus. Udah hanya sedikit kesalahan minor aja. Yang penting dilatih aja. Okay. My dog Romeo is so much fun to play with. One reason he's fun is because he loves to play catch. What's also fun is that he follows me around the house with a toy and drops it on my foot, so I will kick it. Additionally, he can catch just about anything, but his favorite thing to catch is a frisbee. Finally, he loves it when I pretend like I'm falling dead, and he runs over to lick me. All these reasons show why I really have fun playing with Romeo. Okay. Jadi, yang merah ini disebut dengan topic sentence. Okay. Yang biru ini disebut supporting. Katanya, topik sentence-nya, my dog Romeo is so much fun to play with. Berarti, mana di sini main idenya? No. So much fun. Berarti yang di sini adalah fun. Ingat, harus tahu kalian di mana itunya. Untuk menentukan main idenya ini. Kan di sini. My dog Romeo is so much fun to play with. Misalnya contohnya. Contohnya. Iya, contohnya. Miss Esther adalah gadis yang cantik. Apa di situ main idenya? Iya, cantik. Nah, bisa memahami ide jadi harus tahu kalian menentukan ide itu sangat penting. Oke, jadi ide itu bisa juga menjadi suatu judul dalam suatu tulisan kalian. Jadi kenapa jadi ini idenya so much fun atau fun? Jadi one reason he's fun is because he loves to play catch. What's also fun is that he follows me around the house with a toy and drops it on my foot, so I will kick it. Additionally, penambahan, he can catch just about anything, but his favorite thing to catch is frisbee. Finally, ini adalah contoh juga transition. He loves it when I pretend like I'm falling dead and he runs over to lick me. All these reasons show why I really have fun playing with Romeo. Nah, coba diperhatikan ini ya. Yang ini sama yang ini. Coba baca yang merah sama yang coklat.
My dog Romeo, kita baca mana-mana. My dog Romeo is so much fun to play with. Jadi supporting sentence-nya menjelaskan tentang kenapa dia fun. Oke. Baru yang conclusion-nya atau penutupnya, all these reasons so why I really have fun playing with Romeo. Nah, jadi ini dia gampang kan? Ya. Nah, itu ini kan terus iya. Kalau untuk penambahan artinya sama, kalau untuk result artinya sama. Jadi kan ada tadi itu kan beberapa seperti disebutkan beberapa jenis transition kan. Misalnya coba halaman 5.30. Misalnya dia bagian E. Bagian E itu adalah transisi the add yang menambahkan. In addition, furthermore, also, moreover, first, then. Contohnya di halaman 530 itu bagian E. In addition, English is a basic skill for the job seekers. Job seekers itu adalah pencari kerja. Furthermore, Ruben Barrichello said that it was for the team's victory. Contohnya, nomor 3 itu, my mom also asked me to bring my guitar. Contohnya misalnya kalimat sebelumnya. Yesterday, this morning, my mom asked me to buy, yesterday, my mom asked me to bring, misalnya apa yang biasa dibawa, misalnya basketball when I'm going back home. My mom also juga asked me to bring my guitar. Berarti ibunya tidak hanya meminta dia membawa bola basket, tapi juga gitar. Dari mana? Dari kata also. Kita kan masih belajar baru transition, baru masuk ke paragraf. Nggak apa-apa, dipahami dulu. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa bertanya. Nah, nanti kita belajar pelan-pelan. Contohnya misalnya ini. My dog Romeo is so much fun to play with. One reason he's fun is because he loves to play catch. What's also fun is that he follows me around. Also, apa itu also? Juga. Nah, kenapa also juga? Berarti sudah ada ide yang hampir sama di atas. One reason he's fun is because he loves to play catch. Juga, misalnya dia mengikuti follows me around, mengelilingi aku atau mengikuti sekelilingku. Jadi itu dia.
Baru di sini ada additionally dan lagi atau tambahan itu sama. Atau sama dengan in addition itu sama. Iya, nyambung dia. Iya. Baru contohnya yang di akhir lagi. Finally, he loves it when I pretend like I'm falling dead and he runs over to lick me. Finally, jadi ini walaupun di sini finally ini adalah ini kan dalam kalimat dalam supporting, ini masih dalam ruang lingkupnya supporting iya, transisinya dalam supporting sentence. Sedangkan baru ini adalah penutup. All these reasons so why I really have fun playing with Romeo. Oke. Jadi ini semacam pengulangan yang ini. Tapi ada hubungannya dengan reason. Reason maksudnya ini yang supporting sentences. Oke. Ada yang mau ditanya dari sini? Apa tension? Gampang kan? Yang penting dipelajari pelan-pelan. Iya. Wow. Ada, tapi itu masih belum nyampe kalian pelajari. Contohnya. Oh, udah ada soal. Kok nggak ditanya Miss kemarin? Contohnya misalnya. Oh, kalau prase itu atau presel itu berarti kelompok kata. Kalau clause, jadi clause itu adalah kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Jadi clause itu ada dua, yaitu dependent dan dependent. Baru independent itu bisa berdiri sendiri, sedangkan dependent tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kalian gabungkan yang dua itu, itulah jadi klausa. Contohnya, oke, she is, maksudnya apa? Iya. Oh, gitu aja ya. Coba perhatikan. The girl is my sister. The girl is my sister ini adalah independent. Who is sitting there adalah dependent. Jadi kalau kita gabungkan the girl who is sitting there is my sister. Jadi who is sitting there adalah
Depend. Kenapa dia dikatakan dependent, tidak bisa berdiri sendiri? Adanya subjeknya, ada kan yang kata. Karena dia maknanya dia nggak komplit. Yang misalnya coba yang sedang duduk di sana, yang tidak, ya, jadi dia maknanya nggak komplit. Iya, nggak komplit. Kalau contohnya, kalau misalnya, tapi kalau walaupun tanpa who is sitting there, the girl is my sister, kan masih komplit kan? Jadi the girl who is sitting there is my sister itu juga komplit. Jadi ini sebuah klausa. Bisa? Kalau ada yang mau, kalau sulit masalah tutur apanya itu nggak apa-apa, tanya aja Miss. Iya. Jadi ingat frase itu adalah kelompok kata, bukan kalimat. Kalau kalimat atau klausa itu ada subjek, ada kata kerja. Oke. Ada yang mau ditanya? Nggak ada lagi. Nanti Miss bagikan pun ini ya. PDF. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanya, udah bisa kita akhiri dulu malam ini. Oke. So, thank you. Kalau nggak ada yang mau ditanya, thank you ya.